Assalamualaikum teman-teman. Sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa tekan like jika kalian menyukai video ini, tekan tombol subscribe untuk membantu channel ini berkembang, dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru. Kami dari kelompok 5 kelas PIA dengan anggota Mirza Salim, NIM 2015040011 dan Selvi Zahra dengan NIM 2015040022. Kontak mata. Kontak mata juga mengacu pada sesuatu yang disebut dengan gaze, yang meliputi suatu keadaan penglihatan secara langsung antar orang, selalu pada wilayah wajah di saat sedang berbicara. Kontak mata sangat menentukan kebutuhan psikologis dan membantu kita memantau efek komunikasi antar pribadi. Melalui kontak mata, Anda dapat menceritakan kepada orang lain satu pesan sehingga orang yang akan memperhatikan kata demi kata melalui tatapan. Misalnya, pandangan yang sayu, cemas, takut, terharu dapat mewarnai latar belakang psikologis Anda. Jumlah dan cara-cara penataan mata berbeda dari seseorang dengan orang yang lainnya. Dari budaya yang satu ke budaya yang lain. Berbagai studi menunjukkan bahwa orang memandang orang lain di saat percakapan sekitar 50-60%. Bagi pembicara digunakan 40% dan bagi pendengar kira-kira 70% penglihatan. Kontak mata adalah simbol komunikasi nonverbal, mempengaruhi perilaku dan kepercayaan dalam berkomunikasi. Ingatlah bahwa sejak kontak mata Anda dilakukan, orang langsung dapat mengukur sejauh mana kemampuan Anda dalam melakukan komunikasi. Beberapa contoh berkaitan dengan perilaku kontak mata di berbagai etnik atau bangsa di dunia, yaitu aparat kepolisian menggunakan bahasa tubuh mata pada supir di jalanan, baik pengemudi motor maupun mobil, agar dapat menjadi sinyal atau pertanda kelengkapan surat-surat yang mereka miliki. Maka, ada kecenderungan memiliki pandangan mata yang berbeda ketika bertemu dengan para aparat kepolisian dalam satu operasi di jalan. Dan biasanya aparat kepolisian dapat melihat perbedaan pandangan mata para pengemudi yang merasa bersalah atau tidak bersalah. Begitupun kontak mata menjadi pertanda bagi para penjahat atau orang-orang yang merasa bersalah dari aspek hukum, baik dalam kasus pencurian, perampokan, pembunuhan, dan para pelaku kriminal lainnya. Cenderung memiliki kontak mata yang berbeda ketika melihat aparat kepolisian. Kontak mata menyampaikan banyak makna. Bagaimana kita bisa melihat atau menatap pada seseorang dapat menyampaikan serangkaian emosi seperti marah, takut, atau rasa sayang. Misalnya, kontak mata yang intens juga digunakan untuk menunjukkan dominasi. Dengan memelihara kontak mata, kita dapat mengetahui kapan seseorang menaruh perhatian. Beberapa fungsi gerakan mata menurut Mark Knapp adalah: yang pertama, untuk memperoleh umpan balik dari seseorang lawan bicaranya. Yang kedua, untuk menyatakan terbukanya saluran komunikasi dengan tibanya waktu untuk bicara. Yang ketiga, sebagai sinyal untuk menyalurkan hubungan, di mana kontak mata akan meningkatkan frekuensi bagi orang yang saling memerlukan. Sebaliknya, orang yang pemalu akan berusaha untuk menghindari terjadinya kontak mata. Yang keempat, sebagai pengganti jarak fisik bagi orang yang berkunjung ke suatu pesta tetapi tidak sempat berdekatan karena banyak pengunjung. Beberapa istilah yang membantu memberi deskripsi perilaku nonverbal pada aspek mata yaitu: yang pertama, face contact atau kontak wajah, yaitu dengan cara melihat wajah seseorang. Yang kedua, eye contact or eye gaze, yaitu kontak mata atau pandangan mata dengan cara melihat mata seseorang. Yang ketiga, mutual gaze atau saling pandang dengan cara saling memandang wajah oleh dua individu. Yang keempat, one-side gaze atau tatapan satu sisi, yaitu satu orang melihat wajah orang lain tetapi tidak dapat memiliki alasan. Yang kelima, gaze avoidance atau menghindari pandangan, yaitu seseorang secara aktif menghindari tatapan mata orang lain. Yang keenam, gaze omission atau pandangan yang gagal. Seseorang gagal untuk memandang orang lain tetapi tidak niat melakukan. Kontak mata mempunyai dua fungsi dalam komunikasi antar pribadi. Yang pertama, sebagai fungsi pengatur untuk memberitahu orang lain apakah kita akan melakukan hubungan dengan orang lain tersebut atau menghindarinya. Yang kedua, fungsi ekspresif
memberitahu orang lain bagaimana perasaan Anda terhadapnya. Pelebaran pupil mata. Pupil mata bisa menjadi indikasi minat atau ketertarikan ketika kita melihat benda atau orang yang tampak terlihat. Pupil mata cenderung melebar. Setidaknya pada beberapa situasi eksperimental, di sana ditemukan adanya bukti bahwa besarnya bukaan pupil dan menjadi faktor pembenar terhadap ada atau tidaknya ketertarikan seseorang. Dalam studi ini, foto pada perempuan dengan pupil mata yang lebar secara konsisten lebih menarik bagi laki-laki dibandingkan dengan foto perempuan dengan mata yang kecil. Pelebaran ukuran pupil sebagai sumber informasi yang sangat berguna sebetulnya masih menjadi pertanyaan, khususnya dalam budaya kita, di mana kita berdiri berjauhan dalam banyak percakapan kita. Sulit untuk memerhatikan ukuran pupil orang lain yang menjadi lawan bicara kita. Bahkan kita berupaya untuk mengetahuinya. Akan tetapi pada budaya Timur Tengah di mana standar jarak pemisah sepanjang percakapan lebih rapat, informasi berdasarkan gerak pembesaran pupil lebih bisa digunakan. Tatapan mata berguna untuk menunjukkan minat orang lain yang menjadi mitra bicara. Namun dia membutuhkan dukungan anggota lain, terutama yang paling dekat adalah ekspresi wajah dan kepala. Contohnya seorang guru yang sedang menjelaskan pelajaran dengan tatapan mata yang meyakinkan. Biasanya mudah memberikan dorongan persuasif pada siswa sehingga mereka antusias menyimak pelajaran. Kemudian poin selanjutnya, gestur dengan mata. Mata biasanya dinyatakan sebagai jendela dari jiwa seseorang. Dia dapat menyatakan secara akurat sebagian besar sinyal komunikasi manusia. Seseorang sesuai dengan gerakan bola mata secara bebas dan menjadi fokus utama tubuh manusia. Ketika seseorang senang, matanya akan melebar. Sebaliknya, mata akan berubah menyerupai manik-manik ketika seseorang sedang marah atau curiga. 1. Pandangan terhadap kepribadian. Seseorang yang tidak jujur biasanya tidak sanggup bertatap mata dengan orang lain dalam jangka waktu yang lama. Atau jika tatapan tersebut mungkin diukur, bisa saja kurang dari sepertiga waktu normal. Menggosok mata. A. Ketika seseorang berbohong, mereka akan menggosok mata dengan semangat. Ketika sifat bohongnya itu cukup besar, mereka pada umumnya melemparkan pandangannya ke arah lain. B. Para pemain film yang memainkan peran ketidaktulusan hati. Dalam filmnya seringkali menggunakan sekumpulan isyarat yang terdiri dari menggosok mata, senyum sinis, gigi gemetar, dan memalingkan wajah. Seseorang yang ingin menyampaikan tentangan nonverbal dari sikap bermusuhan kepada Anda, dia akan membuat matanya berkerut dan melempar. Kemudian kedua, pandangan bisnis. Ketika berdiskusi pandangan bisnis, bayangkanlah model segitiga wajah orang lain dan pertahankan pandangan Anda pada daerah tersebut untuk membangun iklim keseriusan yang diinginkan dalam bisnis tersebut. Selama pandangan Anda tidak jatuh ke daerah di bawah mata lawan bisnis, Anda akan mampu mengontrol interaksi tersebut. Kemudian yang ketiga, pandangan sosial. Untuk mengembangkan atmosfer sosial, seseorang harus menjatuhkan pandangan orang lain di bawah daerah mata. Demikian pula selama terjadi kontrak sosial, seseorang yang menggunakan pandangan matanya harus terfokus pada daerah segitiga, di mana dalam kasus ini terjadi antara mata dan mulut. Kemudian yang keempat, pandangan sekilas menyamping. Model pandangan sekilas biasanya juga menunjukkan suatu minat atau bisa juga permusuhan. Pandangan sekilas yang diiringi dengan alis mata terangkat sedikit atau sebuah senyuman menunjukkan sebuah perhatian. Isyarat ini khusus digunakan sebagai sinyal saling kenal. Ketika pandangan sekilas menyamping digabungkan dengan kerutan dahi atau tertariknya ujung mulut ke bawah, maka hal itu menunjukkan permusuhan, kecurangan atau sikap kritis. 5. Isyarat memejamkan mata. A. Ketika seseorang mengalami kejenuhan atau tidak senang kepada Anda atau merasa lebih superior daripada Anda, maka dia akan menghalangi Anda dari pandangannya dengan menutup kelopak matanya dan mengulang-ulang tindakan itu selama beberapa saat.
B. Ketika seseorang merasa lebih superior daripada Anda, maka kepalanya dimiringkan ke belakang dengan diiringi mata terpejam di mana dia memandang rendah hidungnya dengan tatapan matanya yang panjang. C. Untuk mengambil posisi komunikasi. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi ini, Anda bisa menilai lawan bicara Anda apakah dia berbohong atau jujur dengan cara melihat gerak-gerik pola matanya. Sekian dari saya, Mirza Salim. Syukran aku lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.